Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah kabar gembira yang dikabarkan oleh Ustadz Aswaja, bahwa di Kalimantan Selatan, dakwah salafi berkembang dengan baik dan sudah ada pondok pesantren milik salafi yang berdiri megah di sana. Ternyata ada hikmah dari kebencian mereka yang membabi buta terhadap dakwah sunnah. Ternyata kebencian mereka memberikan manfaat yang luar biasa. Ketika mereka memberitahukan dan mewanti-wanti jamaahnya agar menjauh dari dakwah dan pesantren milik salafi di sana, secara tidak langsung yang tadinya tidak tahu kalau di sana sudah ada pondok pesantren milik salafi yang begitu megah, kemudian menjadi tahu. Yang tadinya tidak tahu perkembangan dakwah sunnah di sana menjadi tahu. Dan alhamdulillah, ternyata perkembangan dakwah di Kalimantan Selatan sangat luar biasa. Kita simak video Ustadz Aswaja ketika mewanti-wanti jamaahnya di sebuah channel YouTube. Kesempatan ini ulun akan menyampaikan informasi tentang ada sebuah pesantren di Kalimantan Selatan yang bermanhaj Wahabi. Jadi Wahabi ini sudah kemana-mana lah, sudah bukan hanya di Jawa, di Sumatera aja, tapi sudah sampai ke Kalimantan Selatan. Bahkan pesantrennya ganal benar, besar. Di Banjarmasin ini ada masjid-masjid sudah yang memang mengadakan kajian-kajian kewahabian ini. Sudah banyak. Alhamdulillah kaum muslimin, dari apa yang diucapkan oleh Ustadz tersebut, bahwasanya beliau mengakui dakwah sunnah ini sudah menyebar kemana saja, bahkan sampai ke Kalimantan Selatan. Dan di Kalimantan Selatan berdiri pondok pesantren yang dikatakan begitu besar. Alhamdulillah, begitu juga kajian-kajian banyak dilaksanakan di masjid-masjid di sana. Tentu ini sebuah kabar gembira bahwasanya dakwah salaf ini berkembang dengan baik, dan seandainya dakwah salaf ini tidak diterima, maka mustahil akan berkembang sedemikian pesatnya. Kita lanjut. Video ini ditujukan untuk bubuhan pian yang kada hendak terpapar Wahabi ini. Kenapa garang? Kalau kita terpapar Wahabi ini macam-macam masalahnya. Pertama, akan membid'ah-bid'ahkan pekerjaan orang lain, ibadah orang lain, kegiatan orang lain dibid'ah-bid'ahkan. Jadi sangat tidak cocok ada di Kalimantan Selatan. Jadi bagi pian yang tidak mau anaknya itu dididik oleh Wahabi, maka tonton video ini sampai habis. Di Indonesia ini memang Wahabi ini sudah kemana-mana. Ada banyak dah pesantren-pesantren Wahabi ini. Disebutkan di dalam website ini Duta Islam 20 April tahun 2017. Nah, disebutkan di sini berdasarkan ajaran penuh caci maki dan paling aduhai benar sendiri. Nah, ini maka silakan share daftar pesantren Wahabi di Indonesia yang dirangkum Duta Islam dari kiriman salah satu anggota pengurus pusat Rabitah Ma'hadil Islamiyah Nahdlatul Ulama PPRMI-NU. Nah, jadi ini yang mengeluarkan ini dari NU. Ada berapa nih? Tahun 2017 sudah diinventarisir sebanyak 32 pesantren Wahabi di Indonesia. Itu tahun 2017. Sekarang ini makinnya mereka ini sudah merambah ke mana-mana. Di internet ini hampir ya, di internet ini banyak banget yang dirambahnya sudah. Di YouTube sudah banyak. Kemudian di radio, dia beli radio di sana, beli radio di sini untuk dakwah mereka ini. Sehingga sangat gencar. Dan ini membahayakan bagi kelangsungan bermasyarakat kita yang rukun. Alhamdulillah, dari pemaparan Ustadz tersebut sangat terlihat jelas kekhawatiran mereka terhadap perkembangan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betapa berkembang di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Bahkan ketika beliau mengatakan video ini ditujukan untuk orang-orang yang tidak menginginkan
anak-anak mereka dididik di dalam pesantren yang disebut sebagai Wahabi. Akan tetapi statement tersebut justru merupakan sebuah promosi agar masyarakat mencari tahu, mencari informasi bagaimana sesungguhnya pendidikan yang ada di dalam pondok pesantren yang mereka sebut sebagai Wahabi. Dan ketika para dai menjelaskan permasalahan bid'ah, maka mereka menjelaskan dengan ilmiah. Tidak serta-merta ketika ada sebuah perkara yang itu adalah jelas ada tuntunan di dalam syariat Islam kemudian disebut sebagai bid'ah. Karena beberapa amalan yang mereka amalkan dari kalangan aswaja yang sebenarnya mereka sendiri itu mengakui bahwasanya itu adalah perkara bid'ah, akan tetapi mereka mengatakan itu adalah bid'ah hasanah. Dan tentu ini adalah konsep yang sulit untuk diterima. Karena ketika sebuah bid'ah disebut sebagai hasanah, maka ketika ditanyakan kepada mereka seperti apa bid'ah yang sayyi'ah, maka mereka tidak akan bisa menjawab. Bahkan di ceramah ustadz yang lain yang menjelaskan tentang bid'ah sayyi'ah, maka mereka mengatakan bid'ah sayyi'ah itu adalah perkara-perkara maksiat. Jadi perkara maksiat mereka sebut itu adalah bid'ah sayyi'ah. Dan tentu ini adalah pemahaman yang perlu diluruskan. Kemudian klaim-klaim mereka yang mengatakan bahwasanya dakwah salaf yang mereka sebut Wahabi ini tidak cocok berada di sebuah tempat terkhusus di Kalimantan tersebut, maka ketika memang itu adalah kebenaran yang diucapkan, tentu tidak akan mungkin dakwah salaf berkembang di sana. Dan seandainya tidak diterima oleh masyarakat, mustahil dakwah salaf ini berkembang. Artinya ketika semakin banyak lembaga pendidikan yang disebut sebagai milik Salafi Wahabi, maka artinya semakin banyak pula jamaah yang cenderung mengikuti dakwah mereka. Karena mustahil membuat lembaga pendidikan mengembangkan dakwah tanpa ada yang mengikuti dakwah tersebut. Dan alhamdulillah, realita semakin banyak lembaga-lembaga pendidikan yang ada di negeri ini yang bermanhaj salafus soleh. Meskipun mereka juluki sebagai Wahabi yang sesat dan menyesatkan. Seperti yang disebutkan dari daftar-daftar nama-nama pondok pesantren yang mereka sebut sebagai Salafi Wahabi yang begitu banyak, maka itu sebuah kabar gembira. Kabar gembira adanya 32 pesantren yang berdiri yang bermanhaj salaf sejak tahun 2017. Dan itu pun sangat sedikit. Jauh dari realitas sebenarnya lebih banyak dari itu. Dan itu data yang dimiliki oleh NU katanya. Tentu ini sebuah kabar yang sangat mengembirakan. Artinya dakwah yang dilaksanakan oleh para asatidz yang bermanhaj salaf membuahkan hasil. Mereka tidak lelah untuk terus berdakwah, menggunakan sarana apapun yang bisa digunakan untuk menjadi sarana dakwah. Apakah itu dari media elektronik, dari media massa, ceramah dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari satu tempat ke tempat yang lain, membuahkan hasil. Bukankah dakwah yang sedemikian menggunakan segala bentuk sarana yang bisa dimanfaatkan itu juga dilakukan oleh orang-orang dari Nahdlatul Ulama? Akan tetapi masyarakat semakin cerdas, mereka bisa memilih mana dakwah yang sesuai dengan fitrah, mana dakwah yang sesuai dengan sunnah, mana dakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Maka masyarakat yang semakin cerdas, wawasan mereka yang semakin luas, membuat mereka pandai untuk memilih mana dakwah yang harus diikuti, mana dakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, mana dakwah yang syarat akan perkara bid'ah, tahayul, khurafat, bahkan syarat akan perkara-perkara yang cenderung mengarah kepada kesyirikan. Di sini tahun 2017 ini sudah 32. Nah, di Kalsel itu ada juga pesantren, namanya pesantren Intan Ilmu. Pesantren Intan Ilmu. Nah, ini pesantrennya. Nah, jadi pesantren Intan Ilmu ini bermanhaj Wahabi. Ini pesantrennya. Ganal. Pesantrennya ganal.
ini bagian dalamnya. Oh, ini waktu masih belum jadi kemarin. Memang elit dah, buahnya nih elit. Pesantrennya pesantren elit. Makanya hati-hati nih bagi masyarakat Banjarmasin, jangan hendak umpat sekolah di sini. Nah, ini kalau dari atas. Nah, ini pesantren Intan Ilmu. Di mana posisinya pesantren Intan Ilmu ini? Posisinya di jalan arah ke Batola. Kalau kita dari Pal 17 arah ke Jembatan Barito. Nah, sebelum sampai simpang 4 Batola yang ada pos polisinya itu. Nah, sebelum situ pesantrennya sebelah kanan, berdekatan dengan Universitas Muhammadiyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata pondok pesantren yang dimaksudkan sebagai pondok pesantren milik Wahabi tersebut adalah pondok pesantren Intan Ilmu yang diasuh oleh Ustadz Ahmad Zainuddin hafizahullah taala. Dan alhamdulillah, meskipun sebenarnya pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang sudah lama berdiri di Banjarmasin, akan tetapi sampai saat ini masih dipromosikan oleh orang-orang yang membenci dakwah salaf, membenci dakwah sunnah, dengan mereka terus menyebutkan bahwasanya itu adalah pondok pesantren Wahabi yang berbahaya, yang seperti ini dan seperti itu, dengan segala stigma negatif yang selama ini mereka lekatkan kepada dakwah sunnah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang terus berkesinambungan untuk kaum muslimin yang berada di Kalimantan khususnya. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi pertimbangan, menjadi referensi untuk kaum muslimin yang ingin mencari tempat pendidikan agama Islam yang sesuai dengan manhaj yang hak, manhaj para salafus soleh. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selayang pandang pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Disebabkan keinginan berkontribusi dalam menyebarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman generasi pertama terbaik dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan para tabi'in serta tabi'ut tabi'in rahimahumullah kepada umat Islam di bumi Banjar, Kalimantan Selatan, terkhusus Kabupaten Barito Kuala, maka hal tersebut diwujudkan dengan didirikannya Yayasan Intan Ilmu melalui Akta Notaris nomor 28 tanggal 20 Agustus tahun 2015 yang disahkan oleh Kemenkumham nomor AHU garis 001919.AH.01.04 tanggal 27 Agustus tahun 2015. Salah satu cita-cita bersama Yayasan Intan Ilmu adalah menyelenggarakan lembaga pendidikan Islam yang berlandaskan ajaran para salafus soleh. Impian ini diwujudkan dengan mendirikan pesantren Intan Ilmu dengan nomor statistik 510063040025. Pendirian pesantren ini dimulai dengan penyelenggaraan SMP Intan Ilmu dengan izin operasional nomor 5/117/Pembinaan SMP /Disdik/2019 tanggal 26 November 2019. Seiring dengan perkembangannya, SMP Intan Ilmu ini kemudian lebih difokuskan pada pendidikan agama dan dirubah menjadi marhalah mutawasitoh. Saat ini sudah didirikan juga marhalah tanawiyah sebagai kelanjutan dari marhalah mutawasitoh. Visi dan misi. Visi menjadi lembaga dakwah dan pendidikan Islam yang unggul di Indonesia, serta amanah dengan meneladani generasi terbaik umat Islam. Misi 1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan Islam yang unggul, amanah, profesional, dan meneladani generasi terbaik umat Islam.
2. Melaksanakan dakwah Islam yang berorientasi pada generasi terbaik umat Islam. 3. Menciptakan kultur pesantren dengan tetap menjaga kearifan lokal wilayah Kalimantan Selatan. 4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud implementasi ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan umat. 5. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan keislaman baik secara khusus maupun terintegrasi dengan pembekalan konten bidang ilmu. Target lulusan santri: 1. Menguasai akidah Islam yang benar. 2. Mengetahui tata cara ibadah yang benar. 3. Berakhlak yang mulia. 4. Hafal 15 juz Al-Quran dan hafal 30 juz Al-Quran bagi yang berkemampuan. 5. Hafal hadis Arba'in Nawawi dan hadis-hadis pilihan. 6. Hafal matan-matan ilmiah. 7. Menguasai dengan sangat baik bahasa Indonesia, bahasa Arab baik lisan maupun tulisan. 8. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. 9. Sanggup berdakwah menyampaikan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salafus salih. Target lulusan santriwati: 1. Menguasai akidah Islam yang benar. 2. Mengetahui tata cara ibadah yang benar. 3. Berakhlak yang mulia. 4. Hafal 12 juz Al-Quran dan hafal 30 juz Al-Quran bagi yang berkemampuan. 5. Hafal hadis Arba'in Nawawi dan hadis-hadis pilihan. 6. Hafal matan-matan ilmiah. 7. Menguasai dengan sangat baik bahasa Indonesia, bahasa Arab baik lisan maupun tulisan. 8. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. 9. Menjadi muslimah berilmu, terampil dan berakhlak mulia.